Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Medland School. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Gereja yang kudus berarti gereja menjadi perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus dan berusaha menyatukan diri dalam kekudusan Allah. Karena pada dasarnya yang kudus adalah Allah. Gereja menjadi kudus jika gereja masuk dalam lingkup Allah atau menyatukan diri dalam kekudusan Allah. Karena gereja telah menyatukan diri dalam kekudusan Allah, maka gereja menjadi sarana keselamatan serta rahmat Tuhan di dunia. Lewat gereja, keselamatan diwartakan dan diterima oleh semua orang yang mengimaninya. Dan gereja menjadi rahmat bagi dunia untuk menerima keselamatan Allah itu sendiri. Dan gereja pun harus senantiasa menguduskan diri supaya selalu berada dalam lingkup kekudusan Allah. Singkatnya, mengapa gereja dikatakan kudus? Karena kekudusan gereja nampak dalam beberapa hal. Paling tidak ada 5 hal yang menunjukkan, yang menampakkan kekudusan dari gereja itu sendiri. Yang pertama, sumber dari mana gereja itu berasal. Dan yang kedua, tujuan dan arah gereja. Ketiga, jiwa gereja. Keempat, unsur-unsur ilahi yang otentik yang ada dalam gereja. Dan yang kelima, anggota gereja adalah kudus. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sumber dari mana gereja berasal itu kudus. Sumber gereja dikatakan kudus karena gereja didirikan oleh Kristus sendiri. Dan gereja menerima kekudusan Kristus atas doa-doanya. Nampak dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 yang merupakan sabda Yesus yang berbunyi demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lewat kutipan ini, Yesus mendoakan dunia, mendoakan umat manusia agar dapat dipersatukan dalam kekudusan Bapa. Dan yang kedua, tujuan dan arah gereja dikatakan kudus karena gereja hadir di dunia untuk menampakkan kemuliaan Allah. Tadi kita sudah melihat bahwa gereja didirikan oleh Yesus sendiri, dan Yesus hadir di dunia untuk menampakkan kemuliaan Allah. Gereja juga hadir untuk menyelamatkan umat manusia dan mempersatukan manusia di dalam kekudusan Bapa. Jiwa gereja dikatakan kudus karena jiwa gereja adalah Roh Kudus sendiri, Roh Kudus yang telah diutus Yesus untuk mendampingi dunia, untuk mendampingi manusia, dan untuk mendampingi gereja. Unsur-unsur ilahi yang otentik yang ada dalam gereja dikatakan kudus karena dalam gereja terdapat ajaran-ajaran yang mengarahkan seluruh umatnya, seluruh manusia kepada kekudusan Allah, kepada kemuliaan Allah. Dalam gereja Katolik kita juga mengenal ada yang namanya sakramen. Ada 7 sakramen yang ingin menyatakan karya Allah dalam setiap
kehidupan manusia, mulai dari kelahiran hingga menjelang ajal. Dan sakramen dalam gereja Katolik merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah. Lewat sakramen Allah hadir. Maka ketika kita menerima sakramen, kita bukan hanya melakukan ritual peribadatan biasa saja, namun dalam sakramen Allah hadir. Dalam sakramen baptis Allah hadir dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dalam sakramen Ekaristi Allah hadir menjadi makanan rohani yang akan menguatkan kita untuk menjalankan kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang kelima, anggota gereja dikatakan kudus karena setiap anggota gereja ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan. Lewat pembaptisan ini kita menjadi anak-anak Allah. Dari sebab itu, maka seluruh anggota gereja dipanggil untuk memperjuangkan kekudusan gereja. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kekudusan gereja. Yang pertama, saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Dalam janji baptis, kita ingat bahwa kita bersedia untuk menolak segala godaan iblis. Dan kita berjanji untuk mau mengikuti kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk mengamalkan itu semua, menolak segala sesuatu yang tidak menghargai harkat dan martabat hidup manusia, menolak segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, menolak segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Nanti teman-teman bisa mencari contoh konkretnya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tengah masyarakat. Yang kedua yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan kekudusan gereja adalah dengan cara memperkenalkan anggota gereja yang sudah hidup secara heroik dalam mencapai kekudusannya. Kita sering mengenal dalam gereja Katolik orang-orang demikian disebut sebagai santo atau santa. Ketika kita dibaptis, kita juga menerima atau diberikan nama baptis, yaitu nama santo santa yang akan menjadi pelindung kita, yang akan menjadi teladan kita dalam menjalankan kehidupan kita setelah pembaptisan untuk dapat mencapai kekudusan seperti yang santo santa nama baptis kita sudah lakukan. Seringkali kita tidak banyak mengenal santo santa atau nama santo santa pelindung baptis kita. Nanti setelah ini diharapkan masing-masing dari kalian untuk mencari kisah hidup dari santo santanya, dan itu akan kita ungkapkan di dalam penugasan nanti. Dan yang ketiga, untuk memperjuangkan kekudusan gereja, kita diajak untuk merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya kisah-kisah hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Kisah hidup Yesus banyak bisa kita temui di Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, diharapkan kita bisa membaca, bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan mendalami kitab suci. Gereja Katolik menyiapkan waktu untuk merenungkan dan mendalami kitab suci secara khusus itu di bulan September, yaitu bulan kitab suci nasional. Diharapkan selama bulan September kita semua orang Katolik diajak untuk bersatu hati untuk lebih lagi meningkatkan kecintaan kita terhadap firman Allah dalam kitab suci, dalam Alkitab, membacanya setiap hari, merenungkan, mendalami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lewat pembelajaran hari ini, kita semua dipanggil untuk memperjuangkan kekudusan gereja. Mari
kita tanggapi panggilan Tuhan untuk memperjuangkan kekudusan gereja ini, mari kita ungkapkan, kita aktualkan janji baptis kita yang pernah kita ucapkan untuk menolak segala godaan iblis dan senantiasa mengikuti kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.